Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Selviana Uli dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami semua, haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema merasakan pertolongan Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita, pernahkah kita merasa pesimis saat menghadapi berbagai tantangan berat? Hilangnya arah dan tujuan seakan tidak ada pertolongan. Hidup seakan mau mati saja. Dalam benak kita sebagai orang percaya, timbul pertanyaan, di manakah pertolongan itu dari Tuhan? Bagaimanakah kita dapat memperoleh dan merasakan pertolongan dari Tuhan? Ada dua kebenaran yang akan saya bagikan bagi kita di hari ini. Kebenaran yang pertama, untuk kita bisa merasakan pertolongan dari Tuhan, yaitu dimulai dari rasa percaya dan kesabaran yang dibangun kuat dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hidup manusia pada dasarnya tidak terlepas dari masalah. Baik masalah keuangan, kebutuhan hidup, serta masalah-masalah lain. Sehingga kadangkala kita sering khawatir, kita bimbang, serta hilang harapan, dan tidak tahu untuk mencari jalan keluar atau solusi yang tepat. Ketahuilah, solusi yang tepat untuk dapat mengeluarkan kita dari badai masalah adalah dengan bersabar dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mempunyai kasih dan kuasa untuk mengangkat segala masalah dalam hidup kita. Kita boleh meminta bantuan kepada manusia, tetapi kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Sebab manusia adalah makhluk yang lemah, yang pada dasarnya sama seperti kita. Sehingga kita berharaplah pada Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan, yaitu kitanya yang berseru memohon kepada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan ini kita melihat seruan kepada Allah disampaikan pemazmur mengingat syaratnya pergumulan hidup yang dihadapi. Seruan pemazmur begitu mendalam dan manusiawi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Relasinya dengan Allah yang diimani diperhadapkan dengan goncangan disebabkan tekanan berat yang membebaninya. Mungkinkah ada pertolongan dari Yang Maha Kuasa? Benarkah Allah membiarkan orang yang mengasihinya tetap dalam ketidakpastian dan ketakutan? Seberapa lama kita dapat bertahan dan terus percaya kepada Allah untuk menghadapi soal-soal kehidupan yang mencekik dan membuat kita sesak nafas dan sulit memejamkan mata? Jika kita bertahan dan berharap kepada Allah, maka pertolongannya pasti terjadi. Pemazmur akhirnya mengaku bahwa Allah menjawab doanya dan karena itu dia bersyukur memuji Tuhan bersama semua orang percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah senantiasa memperhatikan dan mengerti apa yang menjadi seruan umatnya. Untuk itu, tetaplah memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap situasi kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.